Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Irfa Paradiba, Stambuk 083/2019-0046. Saya akan memaparkan materi tentang karakteristik kelembagaan. Pertama yaitu arti kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi. Menurut North 1990, kelembagaan dibagi menjadi dua, yaitu kelembagaan informal dan kelembagaan formal. Kelembagaan formal yaitu kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umum dan tidak tertulis, contohnya adat istiadat, tradisi, pamali, dan lain-lain. Kemudian kelembagaan formal adalah peraturan-peraturan tertulis seperti perundang-undangan, perjanjian kontrak, bisnis, politik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dinamika kelembagaan. Kelembagaan atau institusi bersifat dinamis. Keberadaan di dalam suatu komunitas selalu berubah-ubah. Beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan. Oliver Williamson 2000 menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkat, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada: pertama, level sosial atau masyarakat; kedua, level kelembagaan formal atau formal institution environment, level tata kelola, dan level continue. Pertama yaitu level sosial. Level sosial adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat. Contohnya seperti norma, kebiasaan, tradisi, dan hukum adat. Perubahan kelembagaan ini berlangsung sangat lambat sehingga para ahli ekonomi kelembagaan tidak menganggapnya variabel analisis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Kedua yaitu level kelembagaan formal. Menurut Williamson 2000, kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja, seperti perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Perubahan kelembagaan ini dapat berlangsung dalam kurun waktu 10-100 tahun. Yang ketiga yaitu level tata kelola. Level tata kelola yaitu serangkaian peraturan atau rule of the game dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Perubahan pada level ini berlangsung relatif cepat, yaitu antara 1-10 tahun. Terakhir yaitu level continue. Perubahan ini berlangsung kontinu atau sepanjang waktu, mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumber daya dan tenaga kerja, atau perubahan mengikuti harga input produksi. Selanjutnya yaitu tantangan dalam menciptakan kelembagaan. Proses perubahan kelembagaan tidak terjadi secara cepat dan tepat dan tanpa ganjalan. Sebaliknya, meskipun perubahan kelembagaan terjadi secara permanen, proses perubahan kelembagaan tersebut penuh liku dan tidak selalu menuju kepada perbaikan efisiensi. Berikut ini tantangan-tantangan mendasar dalam menciptakan kelembagaan yang efisien. 1. Menyingkirkan aspek-aspek informal dengan halangan formal. Artinya, masyarakat menilai suatu sistem tersebut adil. Kemudian, mereka meminjam stabilitas informal ke peraturan formal sehingga mengurangi masalah tindak kolektif. Kedua, menciptakan dan merawat kebijakan yang mendukung tercapainya kelembagaan yang efisien. Hal ini merujuk pada kebutuhan terhadap adanya transparansi dan akuntabilitas dalam dana dalam rangka
serta pengurangan biaya informasi pemilihan. Menurut NOR 1991, interaksi antar institut adalah organisasi yang berkelanjutan, merupakan kunci dari perubahan kelembagaan dalam ekonomi pasar yang semakin terkonsentrasi. Misalnya, perubahan kelembagaan dipastikan akan terjadi dalam konteks yang negatif. Pelaku ekonomi kecil yang menguasai pasar akan terjadi dalam konteks pasar akan mendikte aturan main atau kelembagaan melalui serangkaian kesepakatan terbatas yang dibuat di antara mereka sendiri. Itulah tadi pemaparan dari tugas 3 ekonomi kelembagaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.